Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Andren Irsyan SMM, salah seorang dosen tetap di Perguruan Tinggi Institut Bisnis dan Teknologi Al-Wasliyah yang berada di Kabupaten Tapang Tengah pada prodi kewirausahaan dengan NUPTK 41417696130293. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu Manajemen Pemasaran Bisnis dengan bobot 3 SKS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis ini yaitu menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kedua, memiliki karakter kepemimpinan dan manajerial, profesional dalam bidang kewirausahaan, serta mampu bekerja sama secara efektif dalam tim. Yang ketiga, menguasai aspek-aspek organisasional dari proses inovatif, proyek manajemen, dan komunikasi baik internal maupun eksternal. Yang keempat, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kelima, mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi kesempatan bisnis baru dan pertumbuhan dalam bisnis yang sudah mapan, serta mengambil tindak solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan. Dari hasil pembelajaran manajemen pemasaran bisnis ini, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjabarkan konsep pemasaran. Yang kedua, mampu memahami konsep harga dan strategi harga. Yang ketiga, mahasiswa mampu membangun merek yang kuat dan menciptakan positioning pasar. Yang keempat, mahasiswa mampu membangun komunikasi pemasaran. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami sistem informasi pemasaran dan pasar. Adapun kajian materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis, yang pertama adalah konsep dasar pemasaran. Yang kedua, perencanaan strategis pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi pemasaran. Yang keempat, pasar. Yang kelima, segmenting, targeting, dan positioning. Yang keenam, produk. Yang ketujuh, strategi penetapan harga. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS. Selanjutnya, membahas tentang bauran pemasaran, kemudian saluran distribusi pemasaran, komunikasi pemasaran, pemasaran offline dan online, customer relationship marketing, marketing intelligence, dan riset pemasaran. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Setelah itu, pada saat perkuliahan dimulai, saya akan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu dengan textbooks, diantaranya Kotler, Philip, dan Kevin Keller tahun 2009, Manajemen Pemasaran edisi ke-13 jilid 1 Jakarta, penerbitnya Erlangga. Dan kedua, Ismail Raja, Imam Wibowo, Diajeng Restriani tahun 2023, Manajemen Pemasaran Bisnis, CP Putra Media Nusantara PMM, dicetak di Surabaya. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi
terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan, yaitu grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Untuk penilaian, di awal pertemuan saya akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir saya beri 40%, ujian tengah semester 25%, tugas 10%, kehadiran 15%, dan kuis 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan mata kuliah manajemen pemasaran bisnis secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada yang saya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akan saya share dulu. Agnes Raya, Aidil Agung. Baik, untuk yang nanti akan saya periksa kembali dari 37 orang, ada 2 orang yang tidak hadir ya. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini tentang strategi harga. Jadi minggu yang lalu kita sudah bahas tentang yang namanya produk. Apa yang dimaksud dengan produk? Ada yang tahu? Ya. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, itu dia tadi. Bahwasanya produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Tetapi langkah yang paling bagus yang harus dilaksanakan adalah ketika sebuah produk sudah tercipta adalah menentukan harga. Apa tujuan ditentukan harga? Mendapat keuntungan. Ada lagi? Ya, untuk membandingkan berapa modal dengan keuntungan. Jadi ketika harga sudah ditentukan, lebih tepatnya adalah untuk mempermudah komunikasi antara si penjual dengan si pembeli melalui kesepakatan harga. Jadi kalau harga sudah tercipta, kita pun jadi bisa lebih tahu, kita pun bisa daya beli kita tahu. Nah, itu dia tadi. Jadi kenapa harga itu perlu dibuat? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya itu untuk membandingkan dan menyesuaikan berapa modalnya dan berapa laba yang diperoleh. Dalam strategi mix marketing atau bauran pemasaran, harga merupakan pemasukan untuk si perusahaan atau si produsen. Karena dari marketing itu ada yang namanya 4P. Apa itu 4P? Produk, price, promotion, sales. Keempat. Di antara keempat itu dia tadi. Harga merupakan pemasukan untuk perusahaan. Kalau selebihnya buat keluar, ya kan? Kita lanjutkan bahwasanya tujuan ditetapkannya harga adalah memaksimalkan profit, seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya untuk kita tahu kita tetapkan harganya biar kita juga tahu bahwasanya modal segini dijual segini dan kita dapat keuntungan. Asal-asal menetapkan harga juga bahaya. Kenapa? Itu dia tadi, kita tidak akan tahu berapa keuntungan yang akan kita peroleh atau bisa jadi merugi. Makanya untuk menetapkan harga itu diperlukan perhitungan tadi. Selanjutnya, penguasaan pangsa pasar. Jadi harga itu
kita gunakan, harga itu kita tetapkan untuk menarik pelanggan atau konsumen, dikarenakan jika kita sudah tahu atau produk kita keluarkan produk baru, kita tidak tahu pangsa pasarnya, bisa-bisa produk kita juga tidak diminati. Kenapa demikian? Yaitu dia tadi tujuan ditetapkannya harga itu supaya kita bisa tahu siapa target kita, berapa pasarnya, ada harga yang harus dia bayar. Tidak mungkin kita menjualkan tas branded ke anak kos, iya kan? Saya jual tas branded harga 10 juta, target saya adalah anak kos, tepat tidak? Tepat. Nah itu dia tadi, makanya sesuai. Selanjutnya adalah posisi merek dan kualitas. Harga seringkali mengkomunikasikan nilai. Harga premium dapat memposisikan produk sebagai kualitas tinggi atau eksklusif, sementara harga rendah menekankan aksesibilitas. Contohnya seperti apa? Ada yang contohnya? Iya, iPhone. Betul sekali. Posisi merek itu, iPhone itu ada jenisnya, ada tipenya. Bahwasanya ada iPhone 17 yang basic, ada iPhone 17 yang Pro Max. Itu yang terbaru. Ketika dia Pro Max itu menunjukkan nilainya, itu adalah premiumnya. Ketika dia hanya memakai yang basic, setidaknya tapi dia adalah iPhone, makanya akses untuk ke situ. Contoh lainnya adalah mungkin di bidang pelayanan adalah di tiket konser. Ada di sini yang menawar tiket konser di Instagram, ada apa? Nangis. Ya kan? Di sudut-sudut sana dia nilainya 2 juta. Yang di depan sana dia 5,5. Tapi sama-sama memiliki akses untuk masuk. Bedanya dia di depan, yang ini di sudut, di belakang. Nah, itu dia tadi. Makanya di strategi pasar atau strategi harga, apa saja yang bisa kita lakukan? Penetapan harga juga kita lakukan dengan membandingkan apa yang diminati dengan penguasa pangsa pasar pada saat ini. Kita contohkan ke air mineral. Siapa penguasa pangsa pasarnya? Aqua. Berapa harganya? 4.000. Daerah kita juga memiliki air mineral. Mereknya Arsi. Berapa harganya? 4.000. Kenapa dia bisa menyamakan dengan penguasa pasar? Mengapa coba? Karena menetapkan harga 4.000, menyamakan produk. Tapi menurut aksesnya, mudahnya didapat di daerah kita, mana lebih cepat dapat? Arsinya atau Aquanya? Arsi. Karena sebenarnya kalau kita hitung, keuntungan Arsi mungkin bisa lebih besar daripada Aqua. Dihitung dari mana? Biaya distribusinya, ya kan? Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Yang pertama adalah analisis biaya internal, memahami biaya variabel dan serta total biaya produksi, distribusi, pemasaran. Harga harus minimal menutupi biaya. Itu dia tadi, bahwasanya kita tetapkan harga suatu produk itu jangan sampai itu tidak menutupi modal. Itu dia. Selanjutnya persaingan pasar eksternal yang kita katakan tadi, bahwasanya untuk menentukan harga kita tidak bisa semerta-merta menentang yang namanya penguasa pangsa pasar. Kalau itu kita lakukan, bisa-bisa produk kita tidak laku, tidak diminati. Karena kenapa? Ada namanya sugesti, ada namanya iklan yang ditujukan kenapa? Untuk mengingatkan, untuk menekankan kepada konsumen bahwasanya produk itu ada. Siapa yang tidak kenal Aqua? Ya kan? Pasti semua kenal.
Tapi ketika pendatang baru harus datang, tiba-tiba dia pasang harga 5.000, sedangkan aku kok 4.000, kalian pilih yang mana? Itu dia tadi, makanya eksternal itu juga penting. Bahwasanya kita harus bandingkan ini. Bisa saja kita nanti naik, bisa saja kita bisa turun, tergantung bagaimana perhitungannya agar kita juga tidak merasa rugi. Kalau RC jual 3.000 masih untung atau tidak? Masih, kenapa? Dikurangi dari biaya distribusinya dari jalan Sisingamangaraja ke sini. Paling sekali sininya, ya kan? Tapi kalau dari Jawa sana datang ke sini, dia harus lewat Bandung, mungkin di pesawat kan, atau juga lewat menyeberangi pakai kapal, dan biaya distribusinya lebih besar lagi. Selanjutnya persepsi nilai pelanggan. Berapa banyak yang bersedia dibayar oleh pelanggan untuk manfaat yang ditawarkan terhadap produk kita? Faktor inilah yang menentukan profit itu besar atau tidak. Ya kan? Berapa banyak nilai yang mau dibayarkan oleh seorang pelanggan? Yang mempengaruhi harga itu citra merek bisa atau tidak? Bisa. Itu dia tadi, tidak ada seorang yang mau membayar lebih kepada sesuatu yang belum dia kenali. Betul kan? Betul kan? Apa sih kalian mau belum kenal sama cewek langsung belikan minum aja? Enggak, karena nanti disuruh bikin begitu tukang hipnotis, ya kan? Itu dia tadi. Jadi ketika kita sudah kenal suatu produk, kita sudah kenal mereknya, kita bersedia untuk membayar lebih. Apalagi brandnya terkenal, pelayanannya juga terkenal, ya kita pasti akan bayar lebih. Dan ketika memang brand itu tidak terkenal, kepercayaan masyarakat juga kurang terhadap suatu brand, kita mau tidak terjun ke situ atau ikut atau membeli itu? Ya tentu tidak. Tapi ada orang yang ngajak ayo kenapa kita masuk ke jurang. Nah itu dia nggak boleh ya. Selanjutnya kondisi ekonomi atau regulasi. Itu termasuk dari inflasi, tren daya beli konsumen, peraturan pemerintah, juga mempengaruhi fleksibilitas harga. Kan? Dengan terjadinya pelemahan dolar, kemarin naik sedikit, sempat turun emas, belilah ya kan. Sudah satu emas itu harganya 6.300.000. Sekarang tiba-tiba sudah naik lagi 65 dan 67. Saya berpikir mungkin sudah terbelilah emas satu ya kan, sama cincin. Ingat bisa lagi pakai cincin katanya. Udah kita pakai, penting ada modal tambahan dulu. Jadi lanjut, nah ini ya jenis-jenis strategi harga umum. Ya ada 5 yang di sini yang saya tampilkan. Yang pertama itu cost plus pricing. Menghitung semua biaya untuk menambahkan persentase markup sederhana, namun mengabaikan permintaan pasar dan persaingan. Dia menetapkan harga paling hanya lebih sedikit dari modalnya, markupnya juga sedikit. Dia tidak peduli persaingannya, dia tidak peduli pasarnya. Yang penting tentukan saja harga, ada untung sedikit. Ya kan? Contohnya kalau kita jualan kue, ketika kalian mengadakan ikut perlombaan di sini, kalian jual, saya rasa kalian tidak menghitung untungnya berapa, modalnya berapa. Yang penting jualan saja, ya kan? Gak peduli kalian lawannya siapa, yang sana jual apa dengan harga sekian, gak peduli. Yang penting jual sekian, harga sekian. Yang penting dikira-kira saja untung lagi, ya kan? Dia tadi. Jadi kalau itu lagi disebut dengan cost plus pricing, yang penting ada sedikit bertambah dari modal. Modalnya 5.000, untungnya dijualnya 7.000, untungnya jadi 2.000. Tak peduli dia dengan produk yang sama di tempat yang sama menjualnya dengan harga 10.000, tak peduli. Terserah untung 5.000, yang penting saya untung
sistemnya yang penting biar sedikit, yang penting tarifnya cepat. Itu dia tadi. Yang kedua, competition based pricing menetapkan harga berdasarkan apa yang dilakukan pesaing harga di atas, di bawah, atau sama dengan harga pasar. Itu dia tadi, bahwasanya dia tidak mau melebihi sama penguasa pangsa pasar tadi. Makanya ketika aku tadi jual 4.000, ya saya jual 4.000. Kalau bisa sebagai perkenalan produk yang baru, saya jual 3.000, nggak masalah. Itu dia dasarnya. Yang penting dikenal dulu. Yang penting dikenal dulu. Mungkin suatu saat nanti saya akan buat mungkin kemasannya agak unik. Nanti saya akan naikkan harganya di situ. Nah itu dia. Selanjutnya ada value based pricing, menentukan harga utamanya berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan, bukan biaya produksi, ideal untuk produk yang sangat inovatif. Jadi biasanya ini berlaku untuk produk apa? Produk inovatif. Bukan biaya produksi yang ideal untuk produk yang sangat inovatif. Dia nggak ngitungin biaya produksinya berapa. Dia tadi apa yang dirasakan oleh pelanggan. Pelanggan itu bisa membayar lebih. Dia nggak peduli modalnya berapa, harganya berapa. Yang penting karena dia merasakan hal yang sangat nyaman, sangat menyenangkan. Makanya dia langsung saja ya sudah. Saya bersedia. Saya tidak peduli ini mau sedikit ada berapa. Yang penting saya puas. Dia bayar. Baik, selanjutnya kita akan diskusi. Saya bagi ada 4 kelompok atau 3 kelompok saja ya. Kelompok 1 yang sebelah kanan, kelompok 2 barisan 2 barisan ke depan, kelompok 3-nya 3 barisan ke belakang. Oke ya. Baik, akan saya silakan dicatat. Kita diskusikan untuk soalnya. Kita akan menganggap diri sebagai seorang pemasar. Kita akan menganggap diri sebagai seorang pemasar yang akan menetapkan harga untuk produk dan layanannya. Pertanyaannya, mengapa penting bagi pemasar untuk menetapkan harga yang tepat untuk produk atau layanannya? Silahkan didiskusikan sebentar. Saya tunggu 5 menit. Kelompok 2 dulu. Yuk, kelompok 2. Ayo, Patricia. Apa penting bagi pasar untuk menetapkan harga tepat untuk produk atau layanan? Ada 3 alasan utamanya. Satu saja dulu. Yang pertama itu harga menentukan profit dan kelangsungan bisnis. Bisa dijelaskan? Kalau terlalu murah ya Pak, margin tipis bahkan bisa bikin rugi Pak. Volume penjualan tinggi pun belum tentu menunggu biaya operasi, gaji dan R&D. R&D ya, Research and Development. Kalau terlalu mahal ya Pak, volume penjualan anjlok. Produk bagus pun nggak laku kalau di luar daya beli target pasar. Iya, produk juga tidak akan laku kalau pasarnya tidak sesuai, target pasarnya tidak sesuai. Contoh, harga mengkomunikasikan nilai dan memposisikan brand, ya. Karena itu dia tadi, harga premium itu memberikan kesan yang eksekutif, berkualitas tinggi dan statusnya juga tinggi. Contohnya seperti
iPhone, jelas premium, tinggi, iya kan? Sedangkan harga ekonomis memberikan kesannya yang terjangkau. Contohnya seperti apa? Siapa yang tidak kenal Indomie? Karena Indomie adalah selera aku. Dia tadi. Nah, lanjut. Harga yang sangat mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen, Pak. Mempengaruhi? Persepsi dan keputusan konsumen. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya sensitivitas harga. Iya. Selisih, misalnya kita beli pulsa selisih 1.000 dari konter lain akan mempengaruhi kita. Kenapa nggak beli ke sana aja? Kenapa harus beli di tempat lain? Itu jadi salah satu alasannya, Pak. Sensitivitas harga itu dia tadi psikologi manusia bahwasanya perbedaan sedikit saja bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Baik, itu dia. Itu tadi jika pemasar menetapkan harganya dengan pas dan tepat. Menurut kalian, ketika si pemasar salah dalam menetapkan harga untuk produknya, apa kira-kira yang akan terjadi? Hilang pengetahuan, brand rusak, Angkat tangannya. Yani, hilang pengetahuan. kehilangan pangsa pasar yang seperti apa? Pemerintah harganya lebih masuk akal, Pak. Jadi sana. Jika dia salah menetapkan harga, bahwasanya ya konsumen juga pasti tidak akan berminat. Contohnya seperti produksi air mineral tadi, merek brand yang terkenal dengan brand lokal yang baru keluar. Kalau brand lokal ini tadi memberikan harga di atas harga penguasa pangsa pasar ini, kalian pilih mana? Pilih yang brandnya sudah terkenal, ya kan? Makanya jangan salah-salah. Yang penting yakin, Pak, saya mau jualan. Berapa harganya? Harga risol ini, Pak, biasanya 5.000. Tapi saya jual 15.000. Kenapa? Ya yakin saja. Pertanyaannya, ada yang beli? Ada? Enggak. Iya kan? Nggak mungkin ada. Risol harga 5.000 dijual 15.000. Modal apa? Udah yakin, Pak. Itu dia tadi kan. Makanya untuk berbisnis itu, untuk berdagang itu juga ada strateginya. Salah satunya adalah tempat. Jualan AC di daerah pegunungan sana laku atau tidak? Ya kan? Jadi tadi berarti berdasarkan tempat juga penentuan produk yang kita jual itu juga berdasarkan tempat juga harus kita yakini begitu. Mungkin itu nanti menjadi bahan diskusi, bahan dipelajari di rumah. Kira-kira dalam penetapan harga itu, salah penetapan harga itu apa sih yang kira-kira bisa terjadi? Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin perkuliahan kita sampai di sini saja. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan strategi saluran distribusi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.